Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Melalui video pembelajaran ini, Ibu Vika Nadia akan menjelaskan materi tentang penyimpangan sosial. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu nilai dan norma, serta apa itu sosialisasi. Ayo, masih pada ingat gak? Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai patokan tindakan mana yang baik dan buruk, benar dan salah. Nah, norma itu sekumpulan nilai yang menjadi aturan dan akhirnya akan melahirkan sebuah sanksi jika ada orang yang melanggar. Nah, kalau sosialisasi itu adalah proses belajar untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, berbicara tentang penyesuaian diri, ternyata tidak semua orang bisa menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Jika orang itu dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, maka kita sebut dengan konformitas. Bukan kompor gas ya, konformitas. Nah, konformitas itu menurut John M. Shepard adalah perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Tapi ada kasusnya begini nih. Jika di masyarakat tradisional, perilaku konformitas itu sangat ditekankan dengan kuat. Karena apa? Karena di masyarakat tradisional itu harus mengikuti tradisi yang ada di masyarakat. Sehingga yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan tradisi, maka akan dianggap sebagai penyimpang. Berbeda halnya dengan masyarakat modern. Untuk masyarakat modern, perilaku konformitas ini dianggap kuno, dianggap ketinggalan zaman, karena tipikal masyarakat modern itu selalu berkembang, selalu ingin perubahan. Jadi jika di masyarakat modern itu ada yang tidak berperilaku kreatif atau kurang bisa anti mainstream tuh kayaknya nggak seru deh, kayak gitu. Oke, kita akan masuk ke dalam materi pengertian penyimpangan sosial. Kalau tadi Ibu sebutkan perilaku orang yang sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat kita sebut sebagai perilaku konformitas. Kalau perilaku menyimpang ini seperti apa ya? Mari Ibu akan mulai nih ke definisi apa sih perilaku menyimpang itu. Oke, secara bahasa, perilaku menyimpang itu berasal dari bahasa deviant behavior atau perilaku menyimpang ya bahasa Inggrisnya. Nah, orang yang menyimpang kita sebut sebagai deviant. Nah, semoga kalian tidak ada ya yang menjadi seorang deviant. Mari kita tengok pendapat ahli. Menurut Robert M. Lawang, perilaku menyimpang itu adalah semua tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dianut suatu masyarakat atau yang ada dalam masyarakat. Nah, kalau menurut Pak Howard Saul Baker, penyimpangan sosial itu tidak dilihat dari kualitas tindakan seseorang tersebut, tapi dilihat dari bagaimana si penerapan aturan dan sanksi itu diterapkan. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke pengertian tokoh yang lain. Menurut William Conburn, penyimpangan sosial ini ternyata tidak dilakukan oleh individu atau seseorang saja, tapi bisa dilakukan juga oleh sebuah lembaga, sebuah institusi, gitu ya. Jadi kalau ada institusi yang menyimpang, itu juga kita bisa sebut sebagai penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang. Selanjutnya, kita akan melihat pengertian penyimpangan sosial menurut James W. Van der Zanden. Nah, ini orang Belanda ya. Menurutnya, tindakan yang dianggap menyimpang itu merupakan tindakan yang dilakukan di luar batas toleransi sebagian besar masyarakat. Nah, si ukuran menyimpang ini bukan dilihat dari ukuran baik buruknya suatu perilaku berdasarkan kriteria umum gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana si perilaku itu kaitannya dengan ukuran dan nilai norma yang ada di masyarakat. Contohnya kayak gini. Pendapatnya si Van der Zanden ini gini. Kalau misalnya ada orang yang ditindik di hidung atau di bibir, untuk di Indonesia itu merupakan orang yang menyimpang. Karena penampilan seperti itu bukan mencirikan orang Indonesia. Tapi jika di luar negeri, khususnya ada satu mungkin negara misalnya di Afrika yang memang justru ditindik itu adalah sebagai simbol sukunya, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan menyimpang. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke ciri-ciri penyimpangan sosial. Ciri yang pertama adalah
dapat didefinisikan. Penyimpangan sosial itu dapat kita definisikan karena kita tahu mana hal yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, karena kita punya nilai dan norma sosial gitu ya. Itu maksud dari dapat didefinisikan. Kemudian ciri yang kedua adalah bisa diterima atau bisa juga ditolak. Kalau bisa diterima itu kita bisa lihat dari contoh yang tadi, perilaku yang konformitas itu kan kalau di masyarakat tradisional tuh sangat dijunjung tinggi. Nah, berarti penyimpangan di masyarakat tradisional itu akan ditolak. Penyimpangan misalnya dia tidak mengikuti atau tidak melakukan tradisi, nah itu maka dianggap sebagai perilaku menyimpang. Dan itu tuh adalah perilaku yang ditolak oleh masyarakat tradisional. Nah, sedangkan untuk masyarakat modern yang selalu menginginkan perubahan, selalu kreatif berinovasi, maka penyimpangan tanda kutip itu maksudnya ide-ide yang kreatif gitu ya, itu dianggap sebagai faktor yang mendorong kemajuan, yang mendorong perubahan. Itu maka disebut perilaku menyimpang yang diterima. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah penyimpangan itu bisa relatif dan bisa mutlak. Penyimpangan yang mutlak itu maksudnya adalah semua perilaku yang rasanya semua masyarakat di dunia itu setuju deh kalau itu tuh adalah perilaku yang menyimpang. Misalnya membunuh dengan sengaja atau berbohong gitu, atau bisa jadi misalnya merampas hak orang gitu ya. Itu kan kita semua, seluruh masyarakat di dunia pastinya setuju dong untuk mempertahankan hak hidup gitu ya, hak keberlangsungan hidup masyarakat. Sehingga perilaku-perilaku seperti tadi pasti deh itu tuh ditolak gitu, dan pasti itu tuh dianggap sebagai penyimpangan mutlak. Gak ada deh opsi karena alasan inilah alasan itu gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada penyimpangan relatif. Nah, penyimpangan relatif itu yang tadi seperti salah satu kata ahli ya, bahwa penyimpangan itu di satu daerah bisa dianggap menyimpang si perilaku tersebut, tapi di daerah lain itu tidak dianggap menyimpang gitu ya. Misalnya kalau kalian berpakaian serba terbuka di Amerika, nah perilaku kalian berpakaian terbuka itu tidak dianggap menyimpang gitu, karena nilai yang dianut oleh budaya barat itu berbeda dengan nilai yang dianut oleh budaya Indonesia. Berbeda halnya jika kalian ada di Indonesia dan berpakaian terbuka, maka kalian akan dihujat gitu ya, akan dicemooh netizen. Nah, itu karena budaya di Indonesia itu budaya ketimuran yang sopan, maka itulah yang disebut relativitas, di mana di Indonesia ditolak atau disebut menyimpang, sedangkan di Barat tidak disebut menyimpang gitu ya. Kita lanjut ke ciri selanjutnya, adalah penyimpangan terhadap budaya nyata dan penyimpangan terhadap budaya ideal. Nah, penyimpangan terhadap budaya nyata ini maksudnya budaya yang ada, yang kita ketahui dan tumbuh di sekitar kita, yang memang benar-benar ada yang sudah dilakukan atau terjadi di masyarakat. Seperti budaya tadi, budaya ketimuran, sikap yang sopan santun dan sebagainya. Nah, itu tuh yang ada di Indonesia. Kalau yang di luar negeri beda lagi kan, mereka itu karena masyarakat yang modern, pasti budaya yang diterapkannya itu efisiensi, terus kreatif, terus mandiri dan sebagainya. Sedangkan di kita gotong royong. Nah, kalau di kita ada yang individualistis gitu ya, maka akan disebut sebagai orang yang menyimpang nih gitu dari budaya nyata di Indonesia gitu. Kalau di luar negeri sih kalau individualistis mungkin sudah biasa gitu ya. Balik lagi tuh berhubungan juga dengan ciri yang relatif dan mutlak tadi. Nah, selanjutnya budaya ideal. Maksudnya budaya ideal ini adalah budaya yang diharapkan ada di sebuah masyarakat gitu. Apakah budayanya itu saling mengasihi, lalu bisa saling menghargai hak hidup orang lain dan sebagainya. Itu budaya ideal yang ingin setiap masyarakat pasti ingin punya budaya yang seperti itu gitu ya. Oke, ciri yang selanjutnya adalah terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Maksudnya seperti ini, jika ada sekarang kasus nih banyak orang di PHK gitu, seorang kepala rumah tangga di PHK tapi dituntut harus memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga dia terpaksa untuk melakukan hal-hal yang mungkin di masyarakat itu sudah kelewat batas atau tidak dapat ditoleransi, seperti merampok, mencuri, terus mencopet dan sebagainya.
bahkan bisa sampai mungkin menghilangkan nyawa orang gitu ya kalau sudah sangat putus asa. Nah, itu kan perilaku menyimpang ya. Tapi ada norma penghindaran. Norma penghindaran itu dia bisa memilih ketika dia tahu perilaku tersebut menyimpang, maka dia melakukan alternatif lain gitu. Yang mungkin bagi sebagian masyarakat kok konyol sih, misalnya menjadi badut, atau misalnya ada lagi bekerjanya itu sebagai kuli panggul dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai ada norma penghindaran ketika kita mau berperilaku menyimpang gitu. Tidak memilih untuk berperilaku menyimpang gitu ya. Karena kita sudah tahu ya ciri-ciri menyimpang itu apa dan perilaku penyimpangan itu apa. Baik. Oke, cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita sudah membahas tadi apa tentang perilaku konformitas atau perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Yang kedua, kita sudah belajar tentang apa itu penyimpangan sosial dan perilaku penyimpangan. Dan yang ketiga itu kita sudah belajar tentang ciri-ciri penyimpangan sosial. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.